Halo guys, welcome back my channel guys ya guys ya. Dan kali ini aku akan mereview cooler dari Walk3 SL21 guys. Ini SL21 yaitu cooler yang harganya sekitar 200-an ribu, tapi kemarin aku dapat diskon sekitar 125.000, lumayan, malah murah banget itu guys. Karena harganya itu 200 di Shopee, kalau di TikTok dapat diskon untuk gunakan gitu. Oke, untuk spesifikasi dia itu SL21. Kalau untuk kembarannya ini kalau nggak salah namanya SL25 dari Naiko kalau nggak salah. Dan dia itu chargernya pakai 9V3A yang fast charging guys, sekitar 18 wattan itu udah bisa. Tapi kalau udah 30 watt kepala chargernya itu udah bisa untuk cooler ini gitu. Dan dia kayaknya ini guys, produk size nya itu sekitar 80 x 87 x 28 mm, terus untuk berat 28 gram. Oke, tanpa basa-basi langsung aku buka ya guys ya. SL21. Nah ini kemarin aku dapat produknya itu agak cacat guys, ya sorry, nggak tahu ini kenapa. Maksudnya produknya nggak cacat, cuma packingnya aja ini pecah namanya. Aku buka dari bawah dulu. Yang pertama dapat kabel dulu ya, sekitar 1-2 meter ini kan ada guys, tapi lumayan panjang gini guys. Ini type A to C ya guys. Selanjutnya dapat buku panduan kayak ini nih. Nah ini buku panduannya kayak gini guys. Ini tempered display, air invert, ini kipasnya. Kalau di bawah ini pengeluaran udaranya dari kipas. Jadi keluarnya udara dari kipas ini dari bawah sama atas guys. Dan ini dia pakai klip ya, jadi harus diklip, enggak magnet guys. Soalnya yang SL21 emang susah untuk klip, tapi dia besar kok skala pendinginannya. Oke, tapi ini bukan panduan. Oh, bukan panduan guys ini. Nah ini nanti ditempel. Ini bukan magnet guys, jadi harus diklip gitu. Dapat buku garansi. Nah, ini wajib di video guys ya pas bukannya, soalnya dia kalau nggak di video nanti kalau ada apa-apa nggak bisa dikembaliin kalau nggak ada video unboxing gitu. Oke, langsung ke barangnya aja. SL21. Nah, kayak gini penampakannya ya, pakai kipas di tengahnya. Ini bolong guys ini guys, jadi kalau kalian bersihin pakai blower itu guys, blower kamera, terus kalian kayak tekan aja seset itu bisa keluar kok debunya. Nanti keluarnya dari bawah sini sama atas. Nah keluarnya udara itu dari bawah sama atas guys. Soalnya kalau buat ngegame enakan begitu ya guys. Soalnya kalau keluarnya dari kayak kemarin yang mana ya? Yang ini L19 dia kan berputar ini guys, 360. Jadi keluarnya itu dari sini bisa, dari sini bisa, kan tangan kerasa panas. Kemarin aku pas pakai AL19 ini lumayan panas ya. Tapi enakan yang ini guys, yang SL21 dia lebih up dari AL19, lebih oke. Soalnya udaranya keluarnya dari bawah sama atas. Untuk di model kayak gini guys, aslinya sama kayak produknya Naiko kalau nggak salah. Naiko kan kayak gini, tapi dia lebih besar guys daripada SL21 ukurannya. Nah ini namanya apa itu sih? Kemarin namanya planternya tuh sekotak sih. Jadi nanti kalau ditempelin di HP pas kok. Dan untuk narik, nah ini untuk narik jepitannya dari atas.
Oke, kita coba dulu guys produknya. Sorry bergeser. Ini ada dua level guys, P1 sama P2. P1 itu level 1, yaitu kurang tahu ya mentok di berapa derajat, tapi kita coba dulu. Nah ini guys, ini kan kelihatan untuk blendernya itu kotak, dia lebih besar dan lebih cocok untuk HP yang guys, agak besaran atau enggak yang overheatnya parah, makanya cocoknya untuk blendernya lebih besar, soalnya dia itu lebih dingin, ngeratain di baterainya. Nah biasanya itu kalau pakai SL21 ini harus pakai heatsink, kalau enggak ya langsung ditempelin ke HP, tapi yang berbahan metal, soalnya lebih cocok untuk yang berbahan metal sih hasilnya. Kalau enggak harus pakai heatsink guys kalau bodi kamu plastik, soalnya kan kalau plastik nggak bisa nganterin dingin. Kalau bahannya metal kayak tembaga atau metal itu bisa nganterin dingin ke mesin. Harus pakai yang kayak gini guys kalau berbahan plastik, soalnya plastik kan nggak bisa nganterin dingin. Kayak gini itu bisa nyalurin ke suhu dingin ke mesin guys, biasanya sama CPU HP. Kan HP sekarang dia lebih, mesinnya itu lebih di atas. Oke, ini tetap min 9 guys untuk level 1 nya. Ini dinginnya kelihatan, coba aku dulu. Nah, ini kelihatan ya, tapi ini udah dingin guys. Nah gitu udah geser-geser udah dingin ini. Ini aku kurang tahu ya guys berapa suhunya. Kalau di sini tertulis min 9 ya, nanti aku pakai HP dulu ya guys ya, soalnya aku nggak punya alat yang mendeteksi suhu, jadi ini lumayan dingin. Tapi ini dingin banget ini guys di sekitar kota ini. Nah biasanya kalau gini dikasih thermal pad biar tambah dingin, tapi kalau nggak usah pakai ya juga udah dingin. Ini kipasnya, tapi ini nggak ada pengaturan untuk RGB ya guys ya. Cuman kalau ditingkatin dia berubah jadi warna-warni gitu. Dan suhu keluarnya dari sini, kok suhu keluar maksudnya udara panasnya keluarnya dari atas sama bawah. Jadi kalau buat gaming itu lebih enak. 40 ya guys ya. Nah, ini kita copot, langsung dipasang ke HP aja guys. Aku takut patah guys yang atas. Oke. Kita tunggu aja berapa nanti ya guys ya. Oke, baterainya 31 derajat ya guys ya. CPU nya 42, lumayan turun. Kayak turun sekitar 5 derajat. SOC nya 30 derajat Celcius, lumayan guys ya. Turun guys, ternyata lumayan ngaruh juga ini, 39 sekarang. Ini aku copot ya guys ya casingnya. Kalau aku biasanya pakai yang casing, pakai cooler yang ini, yang AL19 kalau buat HP ini, soalnya kan casingnya udah aku buat yang puter, yang bolong itu guys. Ya lumayan ngaruh, cuma turun 5 derajat Celcius, sekarang 39. Cooler itu lumayan ngaruh loh guys menurutku, soalnya dia itu, nah ini dingin ini guys. Suhu dingin dari mesin itu selalu ke baterai. Nah kalau kita pakai cooler, nah nanti baterainya kalau dingin, nah nanti suhu dinginnya itu bisa ke mesinnya gitu. Jadi kalau kayak penjelasanku gitu sih, soalnya
aku juga kemarin kan bongkar pojok F1 ini, itu ada cover seatnya yang hitam, yaitu nyalurin suhu mesin ke baterai. Nah makanya kok menurutku kalau dipasangin cooler itu ngaruh juga, soalnya kan cooler kan di tengah. Nah yang yang seat covernya itu ternyata ngalirin ke mesin, maksudnya ke mesin ke baterai. Nah kan kalau pakai cooler kan kita bisa nurunin suhu juga. Nah ini ternyata ini udah turun guys, sekitar 7 derajat untuk baterai 35. Nah, jadi ngaruh ya guys ya cooler. Tapi ini sedikit panas yang atas sama bawah, tapi lebih mendingan daripada AL19. Ini pakai tembaga guys, jadi dinginnya itu lebih terasa atas bawah. Oke. Aku copot ya guys ya. Dalam sebulan ini untuk SL21 menurutku bagus sekali. Dia bisa nurunin HP ku iQOO yang buat ngerekam ini juga. Biasanya aku pakai ML-an. Jadi kemarin tuh aku kenapa kok beli cooler? Soalnya pas aku main game di kos, lah kok ngeframe guys. Jadi kayak ada suara mesin cukur terus ngeframe, frame drop pas war juga. Makanya aku beli coolernya untuk menunjang pas aku main game sama ngedit juga. Soalnya pas ngedit kan kadang kualis gitu. Makanya kemarin aku beli SL21 ini sama AL19, tapi menurutku yang paling bagus yang SL21, soalnya dia pelintirnya udah besar, jadi enak merata juga kalau pas digunain gitu. Dan dia bagus sekali guys, sampai min 9 derajat. Kalau nggak tahu ini aku nggak punya alat mengukur suhunya, tapi dia min 9, jadi udah dingin banget ya guys. Ini kayak buat es juga bisa, buat dinginin gelas kayaknya bisa juga ini. Mungkin minus dari SL21 ini untuk kipasnya guys ya, penutup kipasnya itu agak berbahaya. Kalau kalian nyolok mungkin bisa langsung masuk ke dalam, rusak nanti. Makanya hati-hati kalau pakai SL21. Terus dia masih pakai jepit guys untuk pengurangannya. Jadi kalau pakai penjepit biasanya rawan patah, makanya harus hati-hati dan dilihat ya guys. Soalnya kalau nggak dilihat juga kalian nanti langsung buka narik, takutnya ada yang patah pakai pas kan bisa crack gitu. Tapi ini udah lumayan kuat guys, kayak punyanya tripod. Tapi untuk kelebihan dia untuk keluar suhu panasnya dari kipasnya dari atas sama bawah, jadi enak pas mungkin kiri kanannya tuh panas. Dan ada indikator suhu juga, dan ini nggak berat guys, jadi enteng gitu, sangat mantap buat nurunin suhu HP kalian. Oke, cukup sekian review dari aku, sampai ketemu.